Hai semuanya, welcome to my channel. Jadi di video kali ini kita bakal ngomongin dari hati ke hati tentang suatu kenyataan yang pahit yang harus kita hadapi cepat atau lambat. Yaitu gak semua orang bakal suka sama kamu dan itu sama sekali bukan salah kamu. Kadang kita itu terlalu sibuk untuk menjadi orang yang harus disukai oleh semua orang sampai lupa jadi diri sendiri. Dan hari ini kita akan selami bareng-bareng dan apa dampaknya untuk kita dan bagaimana cara menghadapinya tanpa kehilangan jati diri. Di dalam realitanya, aku dulu waktu pas sekolah, aku pernah ngerasa kayak aneh sendiri. Jangankan sekolah ya, aku gak pernah ikut yang namanya kayak geng yang populer di sekolah aku. Aku bukan orang yang paling lucu ataupun orang yang paling cantik, tapi aku selalu berusaha menjadi orang yang baik. Tapi ternyata itu tuh gak cukup untuk menyenangkan semua orang. Ada aja yang suka nyinyir, ada aja yang gak suka, atau ada yang malah kayak ngerasa risih gitu. Tapi satu hal yang aku harus sadar, kita itu hidup di dunia yang penuh perbedaan. Dan bahkan semua orang itu harus terima kita. Lihat aja deh, kayak orang-orang sekelas Taylor Swift aja, atau Elon Musk, Cristiano Ronaldo, mereka itu pasti banyak banget punya jutaan fans, tapi mereka di sisi lain punya juga haters yang sangat keras. Di balik pencapaian mereka pun pasti ada aja yang gak suka atau yang nyinyirin. Jangankan di daerah luar negeri ya, di dalam negeri pun sama kayak gitu. Kalau kamu itu nggak punya haters, mungkin kamu itu belum berdiri di atas apapun. Di sosial media hari ini, cancel culture makin brutal. Satu kesalahan kecil itu bisa menutupi 1000 kebaikan. Dan itu bisa menjadi hal yang kayak menakutkan untuk diri kita. Terus jadinya bahkan untuk orang lain itu menjadi viral, padahal itu bukan salah kita sama sekali. Aku pernah tanya ke beberapa teman aku, pernah gak sih kamu tuh dijauhi atau dibenci atau dibedakan tanpa alasan? Dan semuanya itu pasti menjawab ya pernah aja. Entah itu dari teman dari mana atau kita yang belum pernah bener-bener deket. Terus kenapa sih ini tuh bisa terjadi? Ada banyak alasan, bahkan jutaan alasan kenapa orang itu nggak bisa suka sama kamu. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu itu mungkin dari segi perbedaan nilai. Kamu misalnya punya prinsip hidup sendiri. Misalnya kamu itu jujur, dan itu bikin orang yang suka bohong itu nggak nyaman sama kamu. Terus yang kedua mungkin kesalahpahaman. Mereka dengar dari cerita orang lain tanpa pernah kenal langsung. Mereka kayak menyimpulkan sendiri tanpa adanya kayak kenalan gitu. Tak kenal kan ada istilah kayak tak kenal maka tak sayang. Nah, mereka tidak menggunakan kata-kata itu. Iri hati dan kompetisi. Kadang kalau kalian beranggapan teman kalian yang anggap teman baik, itu mungkin dia itu kadang menganggap kita itu kayak rivalnya mereka. Kalau misalkan ada sesuatu yang kita punya dan mereka nggak punya, jadinya mereka tuh kayak marah. Itu bisa banget. Terus jadinya mereka akan menjauhi kamu. Jadi mudah banget untuk kita itu dibenci oleh seseorang, bahkan teman dekat sekalipun. Terus ada juga faktor psikologis. Ada orang yang benci sama diri sendiri karena ya memang dia lagi emang benci sama diri sendiri. Mereka gak sedang kesal sama kamu atau sedang menyerang kamu. Mungkin dia sedang kesal dengan hidupnya sendiri. Mereka sedang kesal dengan kehidupan mereka sendiri. Terus yang terakhir ada sosial media.
semua orang di sosial media itu pengennya semuanya itu benar, dan kadang menjatuhkan orang lain itu membuat dia itu merasa lebih nyaman, terus dia merasa lebih baik. Ada banyak faktor kenapa orang itu bisa banget untuk gak suka sama kamu, walaupun kamu gak punya salah apa-apa sama mereka. Terus kira-kira dampak psikologisnya apa sih dari permasalahan ini? Kebencian itu ibaratnya seperti racun, tapi lebih beracun lagi kalau kita itu benar merealisasikan kebencian itu. Kalau kita benci sama seseorang, itu kayak kita itu memberikan energi yang baik di dalam diri kita untuk orang lain. Itu jadinya kayak kita boros energi. Untuk apa kita membenci orang lain yang kita tuh gak bisa mengontrol mereka? Kadang kebencian itu bisa menjadi anxiety, jadinya kayak overthinking. Terus kalian pasti berpikir jadinya, apa ya salahku? Kenapa ya aku kayak dijauhin sama mereka? Apa aku harus kayak berubah biar mereka tuh suka sama aku? Dan akhirnya kita jadi orang yang people pleaser. People pleaser tuh kayak kita jadi orang yang gak enakan. Misalnya kita dalam diri kita itu pengennya menolak, tapi kalian di ucapan kalian itu terpaksa mengiyakan sesuatu permintaan yang seharusnya kamu gak lakuin. Dan jadinya kamu itu menjadi bohong kepada diri sendiri. Kamu tuh selalu jadi orang yang ingin menyenangkan semua orang, pengen baik di mata semua orang. Tapi akhirnya kamu lupa, kamu tuh harus bisa juga menyenangkan diri sendiri. Ada juga loh yang terjebak dalam toxic positif. Toxic positif tuh yang kayak gimana sih? Misalnya nih, udah aku gak apa-apa kok, aku kuat, aku sabar, aku yakin bisa melewati ini semua. Padahal hati kamu itu hancur, badan kamu itu kayak gak nyaman kamu untuk melakukannya. Jangan sampai kamu itu kelihatannya kuat tapi kamu malah kosong di dalam. Terus gimana sih cara kita menyikapi tentang semua orang itu gak suka sama kamu? Kalian itu harus fokus sama orang yang bener-bener peduli sama kamu. Kamu gak perlu banyak orang, yang penting kamu tuh ada yang bener-bener tulus temenan sama kamu, terus bener-bener kamu bisa mempercayai perkataannya. Kamu cuma butuh orang yang sedikit tulus aja, gak usah semua orang kamu ambil. Itu di luar kendali kita ya. Kita tuh gak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita yang bisa mengontrol perasaan kita. Jadi please jangan sampai kalian itu terjebak di posisi yang semua yang kenal sama aku harus deket. Itu gak perlu. Evaluasi secukupnya. Kalau ada yang kritik, dipilah-pilah dulu, itu membangun atau itu membuat kita tuh menjadi diri kita tuh kayak jadinya sampah gitu. Yang membangun itu diambil, sisanya dibuang aja. Terus kamu itu harus profesional, harus tenang. Karena orang yang benci sama kamu kadang tuh pengen banget lihat kamu tuh emosi. Tapi kontrol dan kekuatan kamu itu ada di tangan kamu sendiri. Kadang diam adalah jawaban yang paling menyakitkan. Bangun self-worth dari dalam diri kita. Bukan dari like, bukan dari sanjungan orang lain, tapi dari keyakinan diri kamu sendiri. Aku cukup, aku berharga, aku sempurna. Aku gak harus menyenangkan semua orang lain. Aku harus happy, aku harus bahagia. Tips kalau misalkan kamu itu memang ada yang gak suka sama kamu, itu yang pertama tuh kalian ya udahlah gak usah peduliin. Mereka juga gak ngasih makan kamu, enggak bayar makanan kamu. Terus kalau ada yang komentar ya udah kalian mendingan diem aja. Biarin mereka yang capek, mereka yang cari tahu. Dan ingat jangan terlalu overshare kepada orang lain. Kita tuh terkadang ada bagian hidup kita yang memang gak harus diceritakan kepada orang lain. Kayak
Kalau misalkan kalian cerita ke orang lain terus kalian beranggapannya aku tenang kok, kalau misalkan cerita sama orang lain jadinya aku harus cerita terus. Tapi ingat ya, semua orang itu punya kehidupannya masing-masing dan punya permasalahannya masing-masing. Kalau misalkan kamu pengen cerita terus ceritanya ya sewajarnya, nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu oversharing kemana-mana itu bisa bakal menjadi ancaman kamu sendiri. Jadi intinya gak semua orang itu bakal suka sama kamu, tapi kamu itu harus tetap belajar mencintai diri kamu sendiri. Jangan pernah mencari validasi dari mereka yang bahkan gak tahu apa aja yang sedang kamu lewatin. Jangan biarkan kebencian orang lain menghapus cinta dari dalam diri sendiri. Semakin kamu berdamai dengan diri kamu sendiri, semakin sedikit pula kamu butuh diterima sama orang lain. Aku harap video ini bermanfaat dan menjadi pengingat kamu semua, atau kamu yang lagi bingung, kamu yang lagi sedang bertanya kenapa dia gak suka sama aku, atau tiba-tiba kenapa dia ngejauhin aku. Jawabannya mungkin kamu itu gak salah, kamu cuma jadi diri sendiri aja, dan itu udah cukup. Kalau kamu ngerasa video ini relate sama kehidupan kamu, kasih like dan share ke orang yang kamu sayang. Komen di bawah, aku gak butuh disukain oleh semua orang, aku cukup. Jangan lupa untuk subscribe yang baru ketemu sama channel aku, dan aktifkan lonceng videonya biar kalian gak ketinggalan sama cerita aku. Aku sayang kalian, bye. Aku mau curhat sedikit. Di Bali tuh lagi kayak hujan mulu ya, jadi aku pakai jaket, aku kerja aja pakai sweater terus. Nggak tahu kenapa kayak di kantor tuh jadi panas, jadi dingin. Ini aja kayak kurang sehat gitu. Semoga aku tetap bersemangat. Bye bye. BTW ini ngantuk banget, padahal masih jam 21.32. Oke, itu aja ya video yang kali ini aku share. Semoga kalian suka dan bye.